Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Muhammad Jundi Rabbani Esos. Beliau adalah salah satu alumni Sekolah Tinggi Muhammad Nasir dan beliau adalah salah satu lulusan terbaik. Dan beliau juga dulunya ketua BEM karena belum jadi dema ya, Insya Allah. Beliau lulusan pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Qayyum Putra Yogyakarta. Beliau pun sekarang menjabat menjadi ketua SVF Ibnul Qayyim Putra Yogyakarta. Beliau juga sekarang menjadi pengurus sahabat sedekah jalanan. Langsung saja supaya mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada pemateri langsung dan saya harap kepada teman-teman semua untuk menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya, menyiapkan segalanya untuk menyimak dan mengambil materi yang berharga dari Ustadz kita tercinta ini. Langsung saja, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Cek. Suara saya ada nggak? Suara saya kedengaran? Ustadz ada. Alhamdulillah ada. Terima kasih Bung siapa ini? Bung Muhammad Al-Jabar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat untuk kita semua, di antaranya nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini tanggal 17 bulan Oktober 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka ya dengan satu kecanggihan teknologi ya, setelah munculnya musibah COVID-19 ini, muncullah aplikasi yang kita kenal dengan Zoom, yang mana banyak sekali orang-orang yang menggunakan ini, memanfaatkan aplikasi Zoom ini untuk thalabul ilmi. Dan saya sangat senang sekali teman-teman bisa hadir, bisa ikut bergabung di acara Ngopi Paste ya, yang diinisiasi oleh teman-teman dari mahasiswa kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada salawat serta salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bung Muhammad Al-Jabar terkait biodata saya. Hanya saja saya ingin sedikit meluruskan, saya bukan alumni terbaik ya, saya bukan alumni terbaik. IPK saya juga nggak terlalu tinggi, jadi ada teman yang mendapatkan IPK-nya lebih dari saya, dan juga ada juga teman yang mungkin
menyelesaikan studinya lebih cepat. Terus terang saya juga dulu memang ketua BEM, tapi saya telat ya, skripsinya telat. Ya mungkin dikarenakan juga kemalasan dan berbagai macam kesibukan-kesibukan lainnya. Saya doakan semoga teman-teman yang hadir di sini bisa menyelesaikan nanti studinya dimanapun kalian berada, bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, insya Allah, amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Zaki ya, Zaki yang menginisiasi agenda acara Ngopi Paste ini untuk mengisi acara Ngopi Paste yang kelima ya, kalau nggak salah yang kelima. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan menuju kebangkitan Islam. Nah, di sini temanya perjuangan menuju kebangkitan Islam akan terus berlangsung. Di manakah peranmu atau peran kita semua? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengawali pembicaraan kita yang mungkin akan berlangsung 20-30 menit ke depan, saya akan memberikan terlebih dahulu dasar pembicaraan pada malam hari ini, yaitu kita mengutip ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada Quran surat Toha ayat 99, yang kedua ada surat An-Nur ayat 55, dan yang ketiga Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya sangat senang sekali ya teman-teman yang hadir di sini meluangkan waktunya untuk talabul ini. Mungkin ini apalagi ini malam Ahad ya. Kalau umumnya kan anak-anak muda di Indonesia kalau malam Ahad ngapain gitu. Kalau antum semua mungkin sudah maklum ya. Di masjid, rata-rata di masjid. Rata-rata mungkin mereka sedang ya, Allah alam. Tapi alhamdulillah antum semua yang ada di sini, yang hadir di sini di majelis ini bisa bergabung di majelis ilmu. Nah, saya beberapa waktu yang lalu itu lihat di Instagram. Antum semua rata-rata main Instagram lah, insya Allah ya. Instagram. Insya Allah. Nah, di Instagram itu mungkin antum perlu yang belum follow Instagramnya Ustadz Aan Chandra Tholib. Nah, Ustadz Aan Chandra Tholib itu bagus sekali kawan sekalian. Teman-teman semua, itu tulisan-tulisan itu sangat menggugah jiwa kita dan membuka pikiran kita. Nah, kata beliau mengutip salah satu perkataan seorang ulama yang bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu pernah berkata, ketidaktahuan itu menyebabkan ketakutan. Ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan. Ya, saya menyimpulkan di sini bahwasanya adanya ketidakadilan ya yang dialami oleh umat Islam pada saat ini, bahkan mungkin di Indonesia sekalipun, itu berawal dari ketidaktahuan, teman-teman. Tentu ketidaktahuan ini kita pahami artinya adalah jahil, ya, jahil terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terutama. Nah, kenapa kemudian ketidaktahuan ini akan menyebabkan ketidakadilan? Karena ya bisa dipastikan orang-orang yang tidak tahu itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, awal dari kebodohan adalah tentunya karena orang-orang tidak ingin belajar tentunya. Ya, tidak ingin membaca buku, tidak ingin bertanya, tidak ingin berguru kepada orang lain. Emang ada orang yang bodoh bisa menjadi pemimpin. Mungkin bisa saja ada ya orang bodoh yang memimpin sebuah daerah, tapi mungkin ya pemimpin tersebut ya diarahkan, di belakangnya ada orang-orang yang mengarahkannya, seperti itu ya, orang-orang yang bodoh ini, teman-teman. Ya, maka dari itu kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, untuk terus mengkaji ilmu, teman-teman. Agar apa? Ketika kita bisa menjadi orang yang berilmu, tentu kita mampu melawan ketidakadilan. Ya, kita akan mampu melawan ketidakadilan, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perjuangan menuju kebangkitan Islam. Pertama, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang kondisi umat Islam secara global, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasanya
keadaan yang kita alami sekarang umat Islam ya, di mata orang-orang barat, umat Islam saat ini mengalami kemunduran dan kita pun mengakui itu. Ya, kita pun mengakui itu teman-teman, bagaimana kondisi umat Islam ya dihantam oleh orang-orang barat, diberlakukan dengan ketidakadilan, bahkan terjadi penjajahan di mana-mana di negeri-negeri umat Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kondisi yang sekarang ini, kondisi yang terjadi saat ini adalah merupakan dampak dari runtuhnya khilafah yang terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah. Nah, ketika khilafah Utsmaniyah runtuh itu tentunya ada berbagai faktor teman-teman sekalian. Nah, berbagai macam faktor yang menyebabkan keruntuhan khilafah Turki Utsmani ketika itu ya menjadi kondisi buruk yang berkepanjangan sampai saat ini. Ya. Dalam satu tulisan yang saya dapatkan di kiblat.net, ya kiblat.net itu dijelaskan bahwasanya di antara faktor-faktor yang menjadi penyebab keruntuhan khilafah Turki Utsmani ketika itu, yang pertama adalah kurangnya kesadaran terhadap pemahaman Islam yang benar. Ya, dalam sebuah buku risalah untuk umat Islam, risalah untuk kaum muslimin yang ditulis oleh Syed Naqib Al-Abbas, seorang ilmuwan dari Malaysia yang mendirikan lembaga yang namanya ISTAK di Malaysia. Beliau menyampaikan bahwasanya salah satu faktor terbesar kemunduran umat Islam saat ini adalah jahil terhadap agamanya sendiri. Bisa kita lihat faktanya teman-teman, ya, umat Islam misalnya di Indonesia, mereka apalagi anak-anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi, hanya sedikit mereka yang memilih perguruan tinggi Islam, memilih jurusan-jurusan Islam. Kita tidak mempermasalahkan mereka ingin belajar ilmu-ilmu umum, tapi hampir ya kebanyakan anak-anak muda kita di Indonesia, teman-teman kita, mereka lebih mengutamakan ilmu umum dan mengenyampingkan ilmu agama. Dan bahkan mungkin mayoritas teman-teman kita di luar sangat minim yang memahami agama Islam secara utuh. Nah, itulah yang menjadi faktor ketika itu runtuhnya khilafah Turki Utsmani, bahwasanya masyarakatnya tidak memahami agama ini secara utuh, teman-teman. Nah, yang kedua adalah disampaikan bahwasanya di antara faktor runtuhnya khilafah Turki Utsmani yang menjadikan kondisi sampai ini kondisi terpuruknya umat Islam adalah mengabaikan bahasa Arab. Ternyata di sini bahasa Arab mengambil peran penting untuk berdirinya sebuah kebangkitan Islam, teman-teman. Kenapa? Faktanya ketika masyarakat saat itu mengabaikan bahasa Arab, bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis, ini menjadi faktor runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Lihat sekarang, kita bisa lihat fakta-fakta di perguruan tinggi, sangat sedikit sekali orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Faktanya, ketika ada misalnya satu kelompok yang membuat kursus tentang bahasa Arab, sangat sedikit, teman-teman. Dan yang mendominasi saat ini adalah bahasa ya yang diciptakan oleh peradaban barat, yaitu bahasa Inggris, seperti itu. Dan sangat minim sekali orang-orang yang yang mempelajari bahasa Arab. Padahal bahasa Arab sendiri adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, bahasa hadis. Nah, kemudian faktor selanjutnya yang menyebabkan khilafah Turki Utsmani itu runtuh adalah masyarakatnya dan juga para penguasa ketika itu melenceng dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat juga pada saat ini umat Islam banyak sekali melenceng, teman-temannya, munculnya aliran-aliran sesat. Lagi di Indonesia ini kan ada salah seorang ilmuwan barat itu menyatakan bahwasanya hanya satu negara yang memiliki aliran-aliran yang banyak, yaitu di Indonesia. Ya, banyak orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku malaikat, ya kayak Lia Eden. Lia Eden tuh bukan Lia Eden sih, kalau dalam bahasa Jawa itu kan Edan itu kan gila. Bukan Lia Eden sebenarnya, dia itu Lia Edan.
ya, yang mengaku-ngaku sebagai malaikat. Sampai malaikat apa yang bisa ditangkap polisi, teman-teman? Kan ketika itu Lia itu kan ditangkap oleh polisi, ya. Kenapa? Ya, karena melakukan kebohongan besar di negeri ini. Ya, nggak ada apa, ya, saking banyaknya aliran-aliran sesat, belum lagi Ahmadiyah, ya, belum lagi LDI, belum lagi aliran-aliran yang nggak jelas. Terus akhir-akhir ini di tahun 2020 muncul Sunda Empire, kan, Sunda Empire yang mengaku-ngaku apa orang-orang yang bisa memimpin dunia ini apa gitu loh. Nggak jelas, landasannya pun tidak ada, teman-teman. Nah, itu sebab utamanya adalah orang-orang ini melenceng dari syariat, ya, tidak belajar agama, tidak mempelajari agama ini dengan sumul, dengan komprehensif, ya, belajar Islam dengan cara instan gitu, teman-teman. Nah, maka mengapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk benar-benar mempelajari agama ini dengan sumul, dengan komprehensif. Nah, kemudian di antara faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya umat Islam ketika itu adalah terpengaruh oleh propaganda westernisasi, atau upaya membudayakan. Westernisasi itu ibarat west itu kan dari bahasa Inggris barat, ya, proses untuk menjadikan barat ini sebagai budaya. Nah, orang-orang barat sekarang kan, ya, mereka memang benar-benar, ya, mereka bagaimana perlawanan mereka ketika dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmaniyah, itu kan orang-orang Eropa itu kan benar-benar membangun kekuatan, ya, apalagi ketika mereka melakukan perubahan besar-besaran ketika itu yang disebut dengan Renaissance. Ya, mulai dari Renaissance itulah awal terbangun kembali kekuatan peradaban barat, ya, teman-teman. Nah, kemudian mereka melakukan banyak proyek-proyek, yang melakukan proyek-proyek besar untuk meruntuhkan umat Islam, termasuk diantaranya adalah mereka melakukan propaganda di dunia pendidikan, pemikiran, dan lain segala macam. Nah, perlu kita pahami bahwasanya, teman-teman, di antara kesuksesan orang-orang barat, ya, di antara kesuksesan orang-orang barat membangun kembali peradaban mereka adalah mereka membangun dasar pemikiran dan dasar sekuler, ya, sekularisme. Ya. Mereka membangun dasar pemikiran mereka, mereka membangun sebuah negara dengan sistem yang dinamakan sekularisme. Kemudian di dunia pendidikan, dalam dunia ilmu pengetahuan, mereka menjadikan landasan berpikir dengan sistem liberalisme. Terus mereka membangun ekonomi dengan sistem kapitalisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, jadi tujuan peradaban barat itu sebenarnya apa, teman-teman, ya? Mereka misi mereka hanya melakukan pembangunan. Jadi tolak ukur kesuksesan menurut orang barat apabila mereka mampu melakukan banyak sekali pembangunan. Tolak ukur mereka apabila mereka bisa menciptakan teknologi yang canggih. Terus mereka membangun fasilitas yang semegah-megahnya. Tolak ukurnya apa? Materi. Ya, sekali lagi tolak ukurnya materi, teman-teman. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya dari peradaban barat ini muncullah manusia-manusia, ya, yang berpikiran materialisme, ya, yang dipikirkan hanya materi. Akhirnya yang terjadi adalah, ya, umat Islam pun terpengaruh. Ya, umat Islam lahir dan menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk mencari makan. Makanya saya tertarik sekali dengan buku terbaru Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Adhian Husaini. Beliau menulis buku yang berjudul Jangan Kalah Sama Monyet. Ini sebenarnya buku tentang pendidikan, ya, teman-teman, buku tentang pendidikan. Sebenarnya beliau mengkritik pendidikan sekuler yang ada di dunia ini. Bahwasanya tujuan utama, misi utama pendidikan sekuler itu adalah menjadikan generasi-generasi ini tujuannya atau cita-citanya hanya untuk mencari uang. Seperti itu. Memang faktanya di lapangan seperti itu. Banyak generasi kita, anak-anak muda kita yang masuk ke perguruan tinggi itu
Bukan lagi tujuannya mencari ilmu, tapi mencari gengsi. Tujuan akhirnya adalah mencari makan. Buktinya apa? Coba antum cek teman-teman antum misalnya di SMA umum ya, di SMA umum. Itu ketika mereka pas kelas 3 SMA, kan nanti kamu kuliah mau di mana? Oh, aku mau kuliah kedokteran dong. Aku mau kuliah arsitek dong, psikologi, apa namanya? Psikologi, terus mau pengen apa namanya? Mungkin kuliah di perbankan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang sebesar-besarnya. Setuju nggak? Dan ini terjadi di lapangan di Indonesia, teman-teman. Bahwasanya rata-rata orientasi masuk ke perguruan tinggi itu adalah ya hanya untuk mencari makan. Makanya apa namanya Ustadz Adian Husaini, Dr. Adian Husaini itu menulis buku yang judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Kenapa kemudian jangan kalah sama monyet? Kita lihat di hutan, ya. Monyet itu tanpa kuliah saja mereka bisa makan. Mereka bisa makan sehari-hari tanpa kuliah. Ya, tapi kok kita, ya, kok takut sekali nggak makan, gitu. Padahal ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah apa namanya sudah menjanjikan rezeki kepada kita. Tapi apa? Ya saking takutnya nanti tidak bisa bekerja, ya akhirnya apa namanya gengsi-gengsian masuk ke perguruan tinggi yang mahal, walaupun apa namanya bayarnya sangat mahal. Terus yang penting mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal di sisi lain mereka tidak menyadari bahwasanya lapangan semakin ke sini lapangan pekerjaan di Indonesia sangatlah apa namanya sangat sedikit, tidak lagi dibuka apa lapangan pekerjaan yang banyak. Sangat miris teman-teman. Nah, itu dia salah satu keberhasilan ya kita anggap keberhasilan orang-orang barat ya mensukseskan propaganda mereka untuk membangun kembali peradaban barat. Nah, kemudian kita juga salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan Islam adalah umat Islam apa namanya terlalu silau dengan peradaban barat. Kembali lagi ke tadi bahwasanya tolak ukur kesuksesan sebuah peradaban menurut orang-orang barat hanyalah sebuah apa namanya mereka bisa membangun pembangunan yang sebanyak-banyaknya, dan kita sudah silau dengan itu, teman-teman. Ya kita lihatlah ya anak-anak generasi sekarang siapa yang mereka jadikan teladan, siapa yang mereka jadikan idola. Kita bisa lihat fakta di lapangan. Dan yang terakhir di antara faktor-faktor yang menyebabkan kondisi kita terpuruk saat ini adalah kelemahan kita di ekonomi, sains, sosial, moral yang akibatnya adalah kemunduran politik dan militer. Politik dan militer ini sebenarnya menjadi kunci utama sebuah peradaban. Nah, akan tetapi umat Islam saat ini lemah di ekonomi, karena memang ketika entah dinasti Utsmaniyah atau Abbasiyah ketika itu orang-orang Barat, Portugal dan Spanyol mereka berhasil menemukan jalur pusat perdagangan ketika itu di Asia. Nah, belum lagi masalah moral sosial kita lihat ya, tidak sedikit orang-orang ya, apalagi di Indonesia, moral para apa namanya pejabat yang tidak berkepri kemanusiaan. Ya, mereka memakan uang rakyat dengan kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Belum lagi dekadensi moral di anak-anak muda kita, ya mabuk-mabukan gitu ya. Pokoknya banyak sekali dekadensi moral yang terjadi. Antum semua bisa melihat bagaimana realita masyarakat kita. Nah, inilah kemudian yang menjadi faktor-faktor terpuruknya umat Islam saat ini, teman-teman. Ya, berbagai macam faktor tadi akhirnya menjadi kondisi terpuruk yang berkepanjangan sampai saat ini. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang peradaban, ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Khaldun, beliau pernah menuliskan buku yang berjudul Muqaddimah. Tebalnya itu segini kalau dalam terjemahannya. Tebalnya segini, tebal sekali. Beliau pernah membahas tentang teori runtuhnya sebuah peradaban. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya, saya bacakan, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada bersifat eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya
materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup yang malas dan disertai sikap bermewah-mewah. Ibnu Khaldun menjelaskan faktor utama yang menyebabkan runtuhnya sebuah peradaban adalah masyarakatnya atau penguasa-penguasanya memiliki sifat materialisme. Ya, gampangnya itu cinta dengan harta, akhirnya menimbulkan korupsi, ya, dan kehancuran ekonomi dan lain-lain. Jadi sebuah peradaban itu faktor utamanya itu lebih kepada internal pribadi kita. Walaupun memang ada ada faktor-faktor dari eksternal, misalnya pengaruh kekuatan barat dan lain sebagainya, tapi yang lebih mendominasi adalah faktor eksternal, dari faktor internal, yaitu dari umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian padahal kalau kita belajar lagi sejarah, ya, kita tuh kan pernah punya pernah berjaya di bumi ini. Umat Islam tuh kan pernah memimpin, ya. Perlu diketahui bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin di muka bumi ini 1300, ya. 1300 tahun lebih, teman-teman, ya, 1300 tahun lebih. Nah, umat Islam memimpin mulai dari zaman kenabian, Nabi membangun sebuah daulah Islamiyah yang bernama Madinah, kemudian khilafah Umar bin Khattab yang menguasai sepertiga dunia, ya, sepertiga dunia, kemudian ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, yang ketika itu muncul jutaan ulama dengan karya-karya mereka, teman-teman, dengan karya mereka yang mampu mewarnai dunia ini. Kemudian Turki Utsmaniyah, ya, kita menguasai peradaban, bisa menjadi pemimpin 1300 tahun lebih. Kapan peradaban barat ini sudah menguasai dunia? Baru 96 tahun, dimulai dari runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi kita memiliki sejarah yang sangat luar biasa, tapi jangan terjebak oleh romantisme sejarah. Jadikan sejarah sebagai pelajaran besar, sebagai motivasi untuk kembali kita merebut kebangkitan Islam, membangun kembali kebangkitan Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah proses menuju perjuangan adalah sesuatu yang panjang, memakan waktu yang sangat panjang. Maka tidak usah terburu-buru, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah kita wajib mengambil peran. Dalam diri kita terdapat berbanyak atribut. Kita seorang muslim, seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang direktur, seorang guru, seorang dokter. Nah, kemudian manfaatkan atribut-atribut yang di dalam diri kita untuk mengambil peran, untuk berperan, membangun kembali peradaban, untuk merebut kembali kebangkitan umat Islam, teman-teman. Maka saya berpesan kepada diri kita, kita coba mengaca atau introspeksi apa yang sudah kita berikan kepada agama ini untuk menuju peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam di masa depan. Insya Allah kebangkitan Islam tidak lama lagi akan kembali jaya. Saya pesankan kepada diri saya dan kepada kita semua, kita ambil peran dan kita berikan sumbangsi yang besar untuk peradaban Islam, untuk kembalinya kejayaan Islam. Mohon maaf apabila waktunya terlalu lama. Semoga yang sedikit bisa memberikan bisa memberikan kita semua. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, saya di sini kelihatannya waktunya sekitar 8 menit lagi. Ya. Benar. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan pakai raise hand di pinggirnya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya perihal materi yang telah disampaikan oleh Ustadz, maka tinggal acungkan tangan di sini lalu kami izinkan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Baik. Saya Bari, langsung tafadhal.
Ah, terima kasih. Siapa namanya? Langsung langsung Saiful. dijawab Ustaz Baik, atau ditampung? agar di antara cara-cara kita agar kita mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat adalah yang pertama tentunya adalah contoh. Ya, contoh kepada masyarakat. Ada sebuah tulisan, ya, ada entah ceramah atau tulisan yang menyampaikan di antara cara kita untuk membangun kembali peradaban yang baik adalah kita upayakan jadikan keluarga kita sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita sebagai orang Muslim bisa bersikap zuhud terhadap harta. Kita ajarkan anak-anak kita agar anak-anak kita bisa mengajarkan pula kepada teman-temannya bahwasanya Islam tidak mengajarkan materialisme. Saya pernah disampaikan oleh orang tua saya ketika teman-teman saya mendapatkan dibelikan oleh orang-orang tuanya fasilitas-fasilitas yang mewah ketika saya kecil yang mungkin orang tua kita mampu membelinya tapi bukan saatnya. Apa yang ayah saya bilang, pakai saja yang ada dulu, kan masih bisa digunakan. Ya, ketika saya ayah kok nggak belikan ini, teman-teman sudah punya ini. Ya, pakai apa yang ada dulu. Insya Allah nanti kalau memang sudah saatnya nanti Abi belikan. Kita ajarkan kepada anak kita agar memahami bahwasanya sifat materialisme itu tidak baik. Sifat materialisme itu akan memunculkan sifat-sifat buruk yang lain. Di antaranya adalah ketamakan, ya, terus ketika tidak mampu membeli itu akan mudah kecewa dan banyak sifat-sifat yang akan muncul ketika kita memiliki sifat materialisme. Kita tanamkan kepada diri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita agar keluarga kita menjadi gambaran. Yang pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya lupa. Mic-nya, mikrofonnya Saiful Bari. Pemuda akhir zaman Ustaz, katanya untuk pertanyaan kedua, peran pemuda di akhir zaman. Peran pemuda di akhir zaman menghadapi sekarang akhir zaman yang begitu dahsyat. Yang pertama, belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu akan terjaga sampai kiamat. Ya, Allah menurunkan wahyu yang pertama itu Iqra, teman-teman. Iqra itu kan membaca. Membaca itu kan berarti kita dituntut untuk belajar. Ya, antum lihat bagaimana Ustadz kita Ustadz Kamal. Beliau itu umurnya berapa? Ya, beliau tidak yakin, beliau tidak percaya dengan yang namanya konsep pensiun. Buktinya sampai sekarang beliau masih mengajar nggak? Beliau masih mengajar. Dan beliau di samping beliau mengajar, beliau masih belajar. Ya, saya pernah berkunjung di rumah beliau itu isinya tuh buku, teman-teman. Setiap hari Ustadz Kamal itu membaca buku. Setiap hari beliau belajar. Ustadz Kamal yang umurnya aja sudah tua masih terus belajar. Kok kita mau berhenti belajar seperti itu? Kalau kita sudah selesai S1, jangan berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ya jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dan para sahabat dan tabi'in yaitu jalan dakwah. Ya, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Antum belajar di STID, ya, yang belajar di STID, teman-teman yang belajar di STID, pelajari baik-baik fikih dakwah. Ya, karena setiap mat'u itu beda-beda, coraknya berbeda. Mat'u itu warna-warni masyarakat kita dari daerah satu daerah yang lain itu berbeda-beda wataknya. Maka dari itu saya pesankan kepada kita semua, pelajari baik-baik fikih dakwah, terutama buku fikih dakwahnya Pak Nasir itu dipelajari benar-benar. Seperti itu. Dua ini, belajar dan dakwah. Belajar dakwah seperti itu. Terima kasih. Baik, penanya kedua, Akhi Jumbo. Total Akhi Jumbo. Jambo. Akhi Jambo. Total yang bertanya. Apakah ini bertanya? Tadi kan sempat dijelasin. Ada kesulitan? Di sini kita belajar gitu ya.
Ahi Jambo, Afwan, suaranya putus-putus. Ahi Jambo, Ukti Afwan, suaranya. Jambo. Oh, sorry. Ukti Jambo, suaranya terputus-putus. Jadi, boleh pertanyaannya kami bantu dengan tulis di kolom chat. Dan kepada Rapli untuk tidak mengisi chat-chat yang nggak penting ya. Jadi untuk Ukti Jambo, silahkan kami bantu untuk bertanya. Kami sediakan kolom chat untuk Ukti Jambo ingin menulis pertanyaannya di kolom chat. Karena ada waktu 1 menit lagi. Seandainya mati, mungkin Ahi Jambo bisa chat. Sebenarnya udah lewat. Ya. Sebenarnya udah lewat. Kita berdoa aja semoga nggak keluar. Sebenarnya udah lewat. Kita berdoa semoga nggak keluar. Udah 1 jam. Oh, semoga keluar ya. Semoga pihak Zoom Tapi paham. tapi kepada Ukti Jambo, sorry, Ukti Jambo, langsung tulis pertanyaannya di kolom chat.